Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍu 'anis sahabah. Ya Rabbi warḍu 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍu 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah, Ilahi Rabbi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada penghulu umat Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat il masyariq wal magharib min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin bil laduna adam ila yaumil qiyamah. Terkhusus teristimewa kepada seluruh ikhwan akhwat al-fakir, jemaah ar-ribat man wal hikmah dimanapun berada, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, menjadikan kita dicintainya, sehingga kita diberi taufik dan hidayah, dan selalu kita semangat untuk beribadah dan mampu untuk menjauhi larangan-larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah menjadikan kita sukses dalam segala hal, panjang umur, serta berkah, berlimpah rezeki milik dunia juga yang penuh keberkahan, dan diberi kedudukan, pangkat, jabatan yang istimewa, dan bisa menjadi wasilah untuk lebih dekat kepadanya, dan dijauhkan daripada sebaliknya daripada itu. Misalkan diberi harta, yang mana harta itu akan membawa kita ke maksiatan. Diberi jabatan, kedudukan, pangkat, yang mana semua itu akan menjauhi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, jauhkan kami semua dari hal-hal seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena untuk apa kita di dunia sukses, bahagia, sehat, afiat, harta berlimpah, makanan juga di mana-mana banyak. Tapi kalau kita tidak punya, tidak diridhoi, tidak punya kesenangan di akhirat, untuk apa? Ya, kita sesuai aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hidupkan kami semua, ya Allah, di dunia ini hasanah, baik, dan di akhirat pun baik. Tentu yang kita harapkan adalah rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diakui umat oleh Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau berbagi tentang tata cara ziarah kubur. Karena masalah ziarah kubur ini ya belum mengerti semua. Kita di antara kita ya
masih mungkin gitu. Mungkin masih ada yang belum tahu, belum bisa, belum mengerti apa sih itu ziarah kubur. Kita datang ke tempat sepi, itu pun tidak ada apa-apa, hanyalah rumput-rumput, hanyalah semak-semak, dan ada kuburan atau di dalamnya itu adalah yang mungkin sudah tulang belulang. Ya kalau kita tidak mengerti tentang masalah ziarah, ya mungkin ini apa-apaan. Jadi oleh karena itu, sedangkan orang yang sudah di dalam kubur itu sangat mengharapkan kita, sedangkan kita sendiri tidak mengerti dengan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi berziarah itu adalah sangat bermanfaat, berziarah itu adalah sangat penting dan sangat diharapkan oleh ahli kubur. Karena kita di tempat itu, kita membawa barang-barang yang kita bawa yang sangat berharga bagi ahli kubur. Apa? Ya itulah. Kita baca surah Yasin, kita baca ayat kursi, kita baca sholawat, dan kita pun bertawasul meminta kepada Allah untuk keperluan yang di dalam kubur itu. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi pertama-tama kita kalau datang ke kuburan ya, ke makom, maksudnya ke pemakaman gitu kan. Nanti ada praktek dan ada cara-caranya. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara itu, ke acara inti, kita perlu ngaji dulu yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena ilmu syariat ini adalah ilmu yang sangat penting. Bertorekat tanpa bersyariat batal, akan sesat. Dan begitu pula bersyariat tanpa bertorikot, yaitu pun kurang baik. Walaupun kita misalkan bertorikoh, orang lain tidak bertorikoh, jangan kita salahkan, jangan kita hinakan. Ya kita berbagai macam orang masuk surga, ya ada yang melalui syariat, ya ada yang berbagai macam lah. Tapi sebaik-baiknya kita bertorikot. Kenapa? Karena kalau kita bertorikot itu berarti kita udah naik tangga. Jadi makanya kalau kita bertorikoh, jangan dulu bertorikoh sebelum kita mengerti tentang ilmu syariat. Ya kita misalkan ilmu tauhidnya, perdalam dulu ilmu tauhid. Seperti apa, Allah itu di mana, Allah itu siapa, Allah itu bagaimana. Mengertilah yang sudah disusun oleh para ulama tauhid ya. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Hasan al-Maturidi. Ya, sifat 20 yang 50 aqaid itu kita pelajari secara rinci supaya kita mengerti tentang ketauhidan. Terus kita belajar fikih tentang ubudiyah, kita tentang sholat seperti apa, batalnya sholat, sahnya sholat, dan lain sebagainya lah. Yang berkaitan dengan badan kita. Ya kita terus belajar ilmu tasawuf gitu. Karena kalau kita belajar fikih, belajar tauhid tanpa tasawuf, yaitu apa namanya ya, jadi kurang bagus lah, kurang bagus. Jadi kurang bagus lah. Jadi harus kita belajar tasawuf. Karena ilmu yang 3 itu wajib kita hukumnya, wajib mempelajari. Kalau kita tidak belajar di antara ilmu 3, misalkan kita tidak belajar tasawufnya, udahlah tasawuf mah itu enggak kuat, enggak belajar, itu kita tetap dosa, berdosa kita. Jadi 3 ilmu itu, tauhid, fikih, tasawuf, itu wajib kita belajar. Kalau kita tinggalkan, maka kita berdosa. Dan begitu juga kita misalkan bertorikot tapi tidak bersyariat, tidak ngerti tauhid, tidak ngerti fikih, tidak ngerti tasawuf, tapi kita bertorikoh, itu jindik namanya. Jadi yang namanya jindik itu kelihatannya seperti Islam, tapi padahal dia labelnya kafir. Naudzubillahi min dzalik. Jadi syariat yang namanya tauhid, fikih, tasawuf itu adalah wajib hukumnya kita mempelajari, dan kita bertorikot pun itu harus. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan daripada syariat kalau kita tidak bertorikot. Tidak mungkin kita bisa ke hakikat, ke makrifat kalau kita tidak bertorikot. Jadi antara syariat dan tarekat itu adalah suatu paket, satu paket. Jadi kita harus, makanya di sini
kita harus mempelajari, jangan sampai kita yang bersyariat, wah kita memang ilmu syariat itu, fikih atau tasawuf itu, ya mungkin kitabnya mungkin kalau disatukan mungkin berapa gudang lah. Mungkin nggak akan terbaca semua oleh kita saking banyaknya. Jadi kalau kita minta berputar-putar di seputar syariat gitu, ya akhirnya kita bisa menjadikan thoriqoh. Nauzubillahi min dzalik. Padahal thoriqoh itu adalah inti, thoriqoh itu adalah penjelmaan, thoriqoh itu adalah pelaksanaan daripada ilmu syariat. Maka nanti setelah kita berthoriqoh, timbul kita hakikat dan ma'rifat. Seperti itu. Ya, lepas itu cuma ngobrol sih. Al-Fakir orang bodoh, nggak bisa sebenarnya. Tapi itulah Al-Fakir belajar waktu dulu. Tuh, jadi sebelum kita ke arah situ, ada hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyyatun li millatina wa amanatun wa amanun li dhimmatina. Qala Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jadi kata Rasulullah, mengucapkan salam atau lapad assalam itu adalah penghormatan di dalam agama Islam. Jadi lapad assalamualaikum itu adalah, lapad assalam itu di dalam Islam itu ada suatu penghormatan. Dan wa amanun lidhimmatina, dan itu bisa menjaga keharmonisan persaudaraan. Jadi kalau kita ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum itu, dengan ucapan salam itu kita menjadi akrab dan ada semacam kekuatan dalam persahabatan kita. Makanya budayakan assalamualaikum itu, jangan ini kita ketemu dengan saudara, dengan teman, woi, dari mana kamu? Jangan dulu begitu. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ramah. Baru kita nanya, sekarang di mana ente? Gitu. Atau di mana kamu? Baru. Jadi salam dulu. Dahulukan. Makanya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, apabila kita diucapin salam, itu adalah merupakan penghormatan bagi kita, fahayyu bi ahsani minha, ya kita jawab dengan salam lagi. Seperti assalamualaikum, waalaikumsalam. Minimal itu. Kalau orang mengucapkan kepada kita assalamualaikum, ya kita minimal aurudduha waalaikumsalam. Tapi sebaiknya bi ahsana minha. Kalau misalkan orang assalamualaikum, ya kita jawab dengan yang lebih baik daripada itu. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi atau tambah lagi wa magfiratuh. Jadi seutamanya orang lain mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfiratuh wa ridwanuh, itu lebih banyak. Jadi orang lain mengucapkan salam dengan salam yang pendek, kita jawab yang lebih panjang. Minimal dengan yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minimal seperti itu. Jadi intinya jangan sampai kita tidak mengucapkan salam. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita langsung ke acara itu tata cara ziarah kubur. Kita kalau mau ziarah kubur itu disunahkan hari Jumat dan hari Sabtu. Itu minimal lah. Hari Jumat, hari Sabtu kita minimal kita ziarah. Atau ya setidaknya hari Jumat lah. Wah jangan sampai ini mah. Wah kalau peninggalannya tirkahnya sampai direbutin ya. Tapi kepada yang meninggalkannya tidak ingat-ingat. Ada ya kalau ziarah setahun sekali. Kalau sama sekali ada yang tidak ziarah sama sekali kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh seperti itu. Tentang masalah hal ziarah. Ya kalau ada orang yang tidak membolehkan silahkan aja itu mau orang. Tapi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah keterangannya hadisnya banyak sekali. Bahwa ziarah itu adalah penting.
dan sangat diharapkan, dan kita pun sangat beruntung bagi kita. Minimalnya apa? Buat kita akan sadar hati jiwa kita bahwa kita akan meninggal seperti itu. Pertama, kalau kita mau ziarah, pertama kita datang ke pemakaman, kita ucapkan Assalamualaikum daru qaumim mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu pertama. Kita ucapkan salam. Terus kali pas ke kuburan ya, ke pemakaman, pintu gerbang kan, kita baca di situ. Nanti kalau kita datang ke makomnya ya, ke kuburannya yang kita tuju, ya kita ucapkan lagi salam. Assalamualaikum daru qaumim mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Atau assalamualaikum ya abi, atau assalamualaikum ya umi, misalkan kalau yang datangi kita misalkan bapak atau ibu gitu. Atau misalkan kepada apa? Kalau kita misalkan kepada siapapun ya assalamualaikum ya, sebutkan namanya itu. Karena pada hakikatnya orang yang di dalam kubur itu melihat kita, cuman kita tidak melihat mereka. Jadi penglihatan mereka, pendengaran mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Makanya ziarah itu adalah berkunjung, kalau bahasa kitanya gitu kan. Bahasa Arab ziarah seperti itu. Jadi ziarah itu ada ke orang yang masih hidup. Kita kalau ziarah ke orang yang masih hidup udah biasa kan. Ke teman, ke orang tua, ke saudara kan kita biasa assalamualaikum. Memang bisa salaman. Tapi kalau kita ziarah ke kubur ya, ziarah ke yang sudah meninggal, kita tidak melihat. Tapi yang dalam kubur melihat. Tapi kalau para aulia-aulia Allah, para asfiya ya, orang-orang yang memang tidak berdosa lah, atau para wali-wali Allah, ya beliau bisa, misalnya assalamualaikum ya, bisa disambut oleh ahli kubur, beliau bisa bersalaman dengan ahli kubur. Itu mah bukan level kita. Kalau kita mah ziarah ke kubur yang terlihat hanya kuburan saja. Tapi kalau para aulia Allah, para asfiya, para kekasih Allah, ziarah ke kubur itu ya benar-benar seperti ziarah ke orang yang masih hidup, bisa bersalaman, bisa ngobrol. Nah, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi Al-Fakir tidak terlalu panjang berbicara masalah hal itu. Intinya Al-Fakir mau berbagi tentang cara berziarah. Yaitu pertama seperti itu, dan kedua langsung kita duduk dengan hormat, anggap aja kita seperti kita bertamu ke orang yang masih hidup gitu kan. Jangan datang ke makom, wah segala macam, misalkan ngidupin HP segala macam, wah sungguh tidak baik lah. Sopan ajari. Langsung kita duduk, langsung kita hadorot. Ya hadorotnya seperti kita biasa, seperti hadiah ke ahli kubur, seperti itu aja. Sama saja. Ila hadar Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya seperti tata cara hadiah lah, seperti itu aja, sama gitu, seperti itu. Nanti kita setelah beres ya kita pamit lagi gitu kan, kita pamit lagi ya, anggap seperti masih hidup lah, seperti itu. Dalam arti kita harus berakhlak gitu. Terus ya kita bagaimana misalkan kita kalau mau tawasul, boleh kita bertawasul di situ. Yang sudah Al-Fakir jelaskan di dalam video tata cara hadiah dan tawasul ke ahli kubur ya. Ada, nanti bisa dibuka untuk penjelasan. Karena hadorot dan hadiahnya masih sama, cuman beda sedikit prakteknya saja. Itulah yang Al-Fakir bisa bagikan, semoga bermanfaat. Dan semoga ziarah kita benar-benar punya arti, punya faidah, dan sangat membantu kepada ahli kubur. Jadi jangan sampai kita ziarah ke kubur, datang ke kubur pelangak-pelongo, nggak tahu gitu. Bahkan misalkan nyetelin itu apa? Dangdutan di HP, naudzubillahi min dzalik. Jadi kita itu tidak berfaedah seperti itu. Itu saja. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.